Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Batam akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya sendiri, Ririn Widanti dari SDN 005 Nongsa, dan saya Elma Viana dari SDN 010 Nongsa. Saya Mega Maharani dari SD Negeri 011 Nongsa. selamat menyaksikan Guru Penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum Bu Elma. Waalaikumsalam Bu Ririn. Apa kabar Bu Elma hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Ririn gimana? Alhamdulillah baik juga Bu Elma. Bu Elma, ngomong-ngomong hari ini Bu mau melakukan kegiatan coaching ya? Iya Bu Ririn. Sebelum Bu Elma melakukan kegiatan coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan kepada Ibu Elma. Boleh Bu Elma? Boleh. Jadi pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya berikan penilaian ya Bu Elma. Penilaian yang saya akan berikan sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah Ibu Elma sudah melakukan kegiatan coaching sesuai alur tirta. Ibu Elma nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kata kunci yang coaching berikan kepada Bu Elma. Dan nanti saya juga akan mendengarkan kegiatan coaching Bu Elma bersama coaching ya. Jangan lupa Bu Elma, ketika nanti melakukan kegiatan coaching, Ibu harus memperhatikan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, terus proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Namun Bu Elma, sebelum proses observasi nih, saya mau bertanya dulu sama Bu Elma. Kompetensi apa yang ingin Ibu Elma kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan hari ini tuh Bu, ada 3. Yang pertama, kehadiran penuh. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, pertanyaan yang berbobot Bu. Oh baik Bu Elma. Jadi hari ini Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi ya Bu ya. Mendengarkan secara aktif, kesadaran penuh, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga itu Bu Elma, yang lebih spesifik lagi yang Ibu ingin kembangkan itu apa saja Bu Elma? Mendengarkan aktif dan juga pertanyaan yang berbobot. Nah gitu Bu. Baik Bu Elma. Jadi yang ingin Ibu Elma kembangkan secara spesifik tadi, yang pertama mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu Elma ya. Nah kira-kira nih Bu Elma, indikator ketercapaiannya itu apa ya Bu Elma? Indikatornya nanti itu Bu, saya ingin coachingnya itu mendapatkan solusi atas permasalahannya. Terus juga itu dengan cara coachingnya tersebut dapat menentukan langkah dan cara menyelesaikan masalahnya tersebut. Oh baik Bu Elma, jadi indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai hari ini yaitu menemukan masalah dan langkah-langkah cara menyelesaikan masalah dari coaching ya Bu Elma ya. Baik Bu Elma, terima kasih ya Bu Elma atas jawabannya. Selamat melakukan kegiatan coachingnya, dan nanti setelah kegiatan coaching hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi. Baik Bu Ririn. Oke. Assalamualaikum Bu Mega. Waalaikumsalam Bu Elma. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa saya Bu Elma. Bu Elma gimana? Alhamdulillah baik Bu. Tadi saya dengar nih Bu Mega mau menyampaikan sesuatu. Mau cerita apa ini? Iya, pengen curhat nih Bu Elma. Ada beberapa permasalahan yang pengen saya ceritakan ke Bu Elma. Ada waktu nggak nih kira-kira Bu? Kalau sekitar 15-20 menit ada lah. Ada lah ya Bu ya. Iya. Jadi gini Bu Elma, saya tuh punya beberapa permasalahan yang menurut saya memang sangat ini ya Bu ya, sangat
perlu diatasi dan saya perlu curhat nih. Jadi di sekolah saya ini kemarin beberapa waktu yang lalu beberapa siswa mengeluhkan bosan di dalam kelas. Jadi setelah saya perhatikan ternyata teman-teman saya itu rekan-rekan sekolah ini benar-benar mengajar di kelas itu hanya ceramah, kemudian hanya soal-soal. Setelah itu mereka ya sudah nggak memanfaatkan media-media yang ada. Jadi istilahnya teacher center lah Bu Elma begitu. Jadi saya ngelihat itu wah ternyata guru-guru ini nggak bisa memanfaatkan yang ada nih. Padahal kita di sekolah punya proyektor, media yang bisa dimanfaatkan sangat banyak. Tapi pada kejadiannya di lapangan ceramah, buku, soal, anak-anak baca, udah gitu aja. Jadi nggak ada perkembangan di dalam kelas Bu Elma. Begitu Bu Elma. Oke, berarti di sini Bu Mega ada permasalahan di sekolahnya mengenai ternyata banyak nih guru-guru yang mengajar tuh masih metodenya ceramah gitu, nggak kreatif gitu Bu ya. Iya betul Bu Elma. Jadi benar-benar ya udah ceramah, nggak ada lah yang ini. Jadi siswa tuh malas, bosan di dalam kelas, jenuh begitu di dalam kelas. Oke. Kira-kira nih apa yang ingin Bu Mega dapatin nih dari kita ngobrol-ngobrol ini apa sih? Sebenarnya saya pengen ada solusi yang sangat tepat sih Bu Elma. Mungkin memang solusi itu mungkin saya ya udah ada mikir ada beberapa solusi. Cuman memang ada solusi yang pengen saya kembangkan untuk rekan-rekan nih, bagaimana nanti mereka rekan-rekan bisa pakai solusi tersebut, apakah dari penggunaan metode, model pembelajarannya, kemudian manfaatkan sarana prasarana yang ada di sekolah gitu Bu Elma. Oke, berarti nih yang ingin Bu Mega tadi pertama adalah mendapatkan solusi pastinya Bu ya atas permasalahan Ibu, yaitu tentang bagaimana sih perubahan rekan-rekan ya dalam mengajar ya Bu ya. Betul. Terutama itu dalam penggunaan metode, kemudian betul. juga model pembelajaran Bu ya. Iya betul Bu Elma. Bagaimana biar menarik agar murid itu nggak bosan semangat dalam belajar gitu Bu. Betul. Jadi maunya metode itu metode dalam kelas itu mereka bervariasi, kemudian metode media yang digunakan juga sesuai, kemudian memanfaatkan Bu proyektor yang kita punya. Pokoknya kan banyak ya Bu ya sarana prasarana di sekolah tuh banyak sekali. Nah itu yang harus dimaksimalkan oleh guru. Kemudian jangan teacher center lagi, tapi student center gitu pengennya. Begitu. Oke, jadi di sini Bu Mega sih apa sih yang Bu Mega inginkan, perubahan apa sih yang dilihat dari rekan-rekannya apa? Oh ya, jadi perubahannya itu ya itu tadi Bu ya, pengen mereka memanfaatkan media, kemudian manfaatkan model yang sangat banyak itu tadi, kemudian manfaatkan sarana prasarana. Jadi benar-benar teacher center, student center begitu Bu Elma. Berarti pembelajaran yang bervariatif. Betul. Kemudian juga pembelajaran juga bervariatif. Idenya itu kalau menurut Ibu skalanya itu berapa sih Bu? Kira-kira levelnya gitu. Levelnya Bu ya. Untuk dari 1 sampai 10 itu menurut saya masih di angka 5 Bu. Masih di angka 5 dan ya itu Bu tadi. Enggak, karena itu tadi belum banyak yang manfaatkan apa yang ada nih di depan mata aja nggak dimanfaatkan gitu. Baik Bu, jadi ini kira-kira kalau Ibu ingin melihat di sekolah Ibu tuh tadi levelnya 5 ya. Ibu pengennya levelnya berapa sih gitu? Saya inginnya nggak muluk-muluk ya Bu ya, nggak pula sampai 10 kayaknya terlalu. Saya pengennya berada di level 8 Bu. Paling tidak ya, level 8, jadi paling tidak siswa secara bertahap itu mulai bersemangat lagi untuk belajar, kemudian betul-betul ya menarik lah bagi siswa gitu. Nah, langkah-langkah apa sih yang kira-kira nih Ibu bisa lakukan nih untuk membantu bagaimana guru-guru kita tuh akan melakukan perubahan mereka dalam pembelajaran? Jadi saya yang paling utama ya Bu ya, saya pengen mendiskusikan dulu sih manfaatkan Kombel. Nah kita punya Kombel nih ya Bu ya, jadi manfaatkan Kombel untuk diskusi. Kemudian saya juga pengennya sih melakukan pendampingan ke teman-teman, ya bukan menggurui sih ya Bu, mendampingi karena kan ya sama-sama guru, paling tidak kan si A punya solusi atau si B punya ide. Nah itulah saling berdiskusi dan mentoring begitu Bu.
Oke, benar. Nah, selain yang Ibu sampaikan tadi, apalagi sih strategi nih yang untuk dilakukan untuk perubahan tadi level 8 loh, 5 ke 8? Kayaknya sih ini ya Bu ya, menyarankan teman-teman untuk mengikuti pelatihan Bu, kan sekarang pelatihan banyak banget, mau online, mau offline, PMM ada segala macam. Betul. Nah itu dimanfaatkan, itu sih Bu langkah berikutnya yang ingin saya lakukan setelah diskusi tadi. Nah, tadi kalau nggak salah ada kata mentoring, terus ada workshop, pelatihan dan segala macam gitu kan. Kira-kira yang mana yang mau didahulukan nih untuk diterapkan ya paling nyaman lah dilakukan oleh rekan-rekan kita gitu kan? Mungkin kalau pelatihan itu kadang agak males ya Bu. Mungkin jadi saya mau lakukannya mulai dari mentoring dulu Bu. Mentoring dan pendampingan begitu Bu. Nah, kira-kira siapa sih yang bisa membantu nih untuk proses mentoring tersebut? Ya, jadi saya mungkin akan minta bantuan teman yang sejawat yang memiliki kemampuan di bidang IT itu Bu. Jadi ya itu dari bekerja sama dengan teman-teman gitu Bu. Baik, berarti di sini ada cerita kolaborasi. Iya, betul. Mantap. Kolaborasi Bu. Manfaatkan ya Bu ya. Iya banget. Oke, nah sekarang nih udah di ujung percakapan nih, udah waktunya nih. Iya. Kayaknya udah mobil. Terus udah mobil ya Bu. Iya. Nah, kira-kira di sini apa yang kamu atau Bu Mega dapatkan ya dari kita bincang-bincang ngobrol-ngobrol 15 sampai 20 menit ini? Jadi saya sudah dapat gambaran ya Bu ya. Kayaknya memang yang harus saya lakukan tadi adalah untuk pembelajaran yang lebih menarik tadi adalah saya ambil yaitu mentoring dulu. Baru nanti langkah berikutnya baru setelah mentoring udah ada hasil, baru sama-sama dengan teman melakukan pelatihan-pelatihan yang offline atau online atau memanfaatkan PMM tadi. Begitu Ibu. Mantap, wah. Udah nggak sabar nih ya, bagaimana sih menunggu cerita dari Bu Mega ya, bagaimana tadi rencananya ya, mungkin kayaknya kedepannya untuk 5 ke 8 itu kayaknya nggak pasti ya bisa gitu Bu ya, nggak ada kata nggak mungkin asal kita berusaha. Amin, Bu ya. amin Oke, ya. sepertinya iya kayaknya udah cukup waktunya Bu ya. Iya. Bentar lagi udah bel. Betul. Lain kali kita sambung lagi ya Bu ya. Siap. Terima kasih banyak ya Bu Elma. Iya, sama-sama ya, Bu. Saya betul-betul terima kasih banyak. Mudah-mudahan dapat tercapai ya Bu. Amin Ya, terima kasih Bu. Baik Bu Elma, bagaimana hasil kegiatan coaching Ibu Elma hari ini? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan sangat lancar. Ya, saya juga sudah bisa melihatnya ya Bu, Ibu sangat asik, enjoy dan berjalan dengan lancar sekali. Tetapi Bu, setelah melakukan kegiatan coaching ini ya Bu ya, Ibu bersama coaching, saya sudah melakukan pengamatan, sudah melihat Ibu bagaimana cara Ibu meng-coaching ya. Saya ada beberapa catatan kecil ya Bu ya. Jadi dari kegiatan coaching yang Ibu lakukan tadi, apa yang Ibu dapatkan? Yang dapatkan Bu, tadi selama coaching ya saya sudah melakukannya sesuai dengan alur tirta ya Bu ya, dengan menanyakan pertama ada tujuan, identifikasi, kemudian masuk ke rencana aksi, yang ketiga dengan tanggung jawab. Kemudian juga saya menggali kompetensi si coaching itu untuk menemukan solusi atas permasalahannya gitu Bu. Oh, baik Bu. Artinya Ibu sudah berhasil ya Bu ya melakukan coaching hari ini. Tadi saya juga sudah melihat Bu melakukan pengamatan kalau Ibu tadi sudah melakukan coaching sesuai alur tirta, di mana Ibu tadi sudah menanyakan tujuan kepada coaching, mengidentifikasi masalah coaching yang dialami ya Bu ya. Kedua, Ibu juga tadi sudah mengarahkan coaching untuk memiliki rencana dan tindakan untuk menyelesaikan masalah yang dialami coaching. Kemudian Ibu juga sudah menumbuhkan rasa tanggung jawab coaching agar rencana aksi yang direncanakan oleh coaching itu dapat berjalan dengan lancar ya. Tadi juga saya sudah melihat Ibu ketika melakukan proses coaching, Ibu sudah memiliki prinsip coaching ya Bu ya. Memiliki kesadaran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, sesuai kata kunci yang diberikan oleh coach. Luar biasa sekali ya Bu ya. Itu lagi ya Bu Elma yang akan saya tanyakan kepada Bu Elma, kompetensi apa lagi yang akan Ibu Elma tingkatkan
dari hasil coaching hari ini. Kompetensi yang ingin saya tingkatkan atau saya kembangkan itu Bu, ingin mendalami alur tirta tadi Bu. Nah, agar nanti untuk melakukan kegiatan coaching selanjutnya itu saya lebih paham dan lebih baik lagi. Nah, baik. Jadi Bu Elma mau mendalami alur tirta ya Bu ya, dalam kegiatan coaching. Semoga dengan Ibu mendalami alur tirta, Ibu dapat melakukan coaching selanjutnya dengan baik ya Bu Elma. Oh ya Bu Elma, kita sudah melakukan observasi tadi ya Bu Elma. Kita juga sudah melakukan sesi tanya jawab. Mungkin sesi ini kita akhiri ya Bu Elma ya. Selamat Bu Elma sudah berhasil melakukan coaching. Silahkan lanjutkan kegiatan Bu Elma ya Bu Elma ya. Nah, terima kasih Bu Elma. Assalamualaikum Bu Ririn. Waalaikumsalam Bu Elma. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Elma, kabar saya baik. Gimana kabar Bu Elma? Alhamdulillah baik, semangat banget. Oke, nah hari ini kita ada ini ya, Ibu mau praktek coaching ya? Iya betul. Nah dengan alur tirta ya Bu ya? Iya. Saya observernya, Ibu coachnya. Benar Bu? Oke, nah sebelum nanti Ibu mulai praktek coachingnya nih, nah alangkah baiknya kita menyamakan persepsi dulu ya Bu ya. Nah di sini yang ingin saya tanyakan nih, Ibu selaku coach, nanti kira-kira target apa sih yang ingin Ibu capai nanti ketika praktek coaching ini? Target yang ingin saya capai Bu, yang pertama tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga melakukan rencana aksi dan tindakan, terus yang terakhir adalah tanggung jawab. Oke, mantap Bu ya. Nah, lalu dari yang Ibu sampaikan tersebut, kompetensi coaching apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Tentu saja kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan, yang pertama adalah menggali potensi pada coaching ya Bu ya, coaching saya. Terus yang kedua membantu menyelesaikan permasalahan coaching. Terus yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Terus yang terakhir dapat menggali potensi yang ada pada diri coaching. Oke, nah selanjutnya nih, bagaimana sih dari kompetensi Ibu sendiri yang ingin diamati? Tentu saja kompetensi yang ingin diamati ya Bu ya, adalah pendengaran aktif. Terus selain itu juga pemberian pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Mantap. Semoga bisa ya Bu ya untuk praktek nanti Bu ya. Nah kemudian tadi kan kompetensi yang ingin dicapai itu baik untuk Ibu sebagai coach maupun coachingnya. Terus nanti indikator apa sih yang untuk mengukur nih ketercapaian untuk praktek nanti? Oke, indikator ketercapaiannya yaitu saya bisa membantu coach saya untuk menyelesaikan permasalahannya ya Bu ya. Dan tentunya saya juga bisa melakukan coaching yang lebih baik, itu saya bisa menguasai kegiatan coaching ini gitu. Baik, nah, terima kasih Bu. Mudah-mudahan nanti praktik untuk coachingnya itu berjalan dengan lancar ya Bu ya. Semoga sesuai dengan target yang direncanakan ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Ibu, semangat. Ya. Assalamualaikum Bu Mega. Waalaikumsalam Bu Ririn. Gimana kabarnya Bu Ririn? Alhamdulillah baik Bu Mega. Gimana kabar Bu Mega sendiri? Saya untuk badan sehat Bu Ririn. Hati dan pikiran aja nggak galau nih Bu Ririn. Oh, lagi galau ya Bu. Galau Bu Ririn, galau. Ada yang mau Ibu ceritakan kepada saya? Banyak. Enggak galau. Banyak. Boleh curhat dulu? Oh boleh Bu. Ibu lagi kosong ya. Saya lagi kosong, kebetulan anak-anak lagi ada jam olahraga. Saya memang ada beberapa hal yang pengen saya curhatin nih ke Ibu, permasalahan motivasi siswa nih di kelas. Siswa saya ya tidak semua sih, tapi sebagian tuh ada yang kayak belajarnya tuh udah kayak ayam ngantuk Bu, lemes aja kayak gitu, nggak tertarik dengan materi yang saya sampaikan. Gitu Bu Reni. Baik Bu Mega. Apa tujuan Ibu dari percakapan ini? Ya, tujuannya saya tuh pengennya nanti menemukan solusi terbaik dari beberapa solusi yang saya punya Bu Ririn. Begitu. Baik. Dari cerita Bu Mega tadi ya Bu Mega, kalau siswa Ibu kurang bersemangat dalam belajar. Nah, kira-kira nih apa penyebabnya siswa Ibu itu kurang semangat dalam belajar? Kalau saya lihat-lihat ya Bu ya, saya ulas-ulas lagi. Kayaknya sih Bu, memang materi saya yang kurang menarik Bu ya. Metode yang saya gunakan, mungkin materi itu ya umum ya Bu baku, tapi metode yang saya gunakan ini
kurang tepat untuk anak-anak saya yang memang rata-rata tuh kinestetik Bu. Sedangkan yang saya sampaikan lebih banyak soal audio begitu, visual begitu. Yang soal kinestetik itu kurang Bu. Jadi anaknya yang kinestetik tidak tertarik begitu Bu. Baik Bu Mega. Jadi apa yang perlu Ibu lakukan? Bagaimana Ibu menyelesaikan permasalahan? Ya tadi Bu ya, saya mungkin akan memperbaiki dari metode. Saya akan memilih metode yang memang sesuai dengan anak-anak saya. Rencananya saya itu akan membuat metode-metode yang cocok dengan anak-anak kinestetik gitu Bu. Jadi menggunakan bisa dengan PBL, diskusi ya Bu ya, kemudian juga dengan permainan-permainan kayaknya seperti itu Bu, biar mereka mungkin lebih menarik dan tidak monoton gitu di dalam kelas Bu. Begitu. Bagus sekali ya Bu rencana itu. Jadi kira-kira nih Bu, siapa yang bisa membantu Ibu dalam melakukan rencana itu? Nah, kalau untuk membantu memang yang paling pertama ya rekan ya Bu ya, rekan ya seperti ini diskusi, kemudian mencarilah cara-cara yang terbaik. Selain itu saya pasti akan melibatkan siswa Bu. Karena kan memang ini berkaitan dengan siswa ya Bu ya. Betul. Jadi saya mau melibatkan siswa begitu Bu. Oke. Nah kira-kira Bu, target Ibu dalam berapa waktu Ibu menjalankan rencana ini? Menjalankan rencana Bu ya, mulai dari rencana membuat perencanaan, kemudian memilih metode yang tepat itu saya targetkan itu 2 minggu Bu dari sekarang. Gitu. Jadi 2 minggu dari sekarang, paling tidak di 2 minggu ke depan itu saya sudah mulai melaksanakan rencana saya itu. Oke. Jadi 2 minggu ya Bu, Ibu akan melaksanakan. Iya, 2 minggu rencana saya. Jadi Bu, dari percakapan ini dari awal sampai akhir apa yang Ibu dapatkan dari percakapan? Yang saya dapatkan adalah solusi ya Mas Tib ya. Kan dari kemarin saya galau nih, kira-kira bisa nggak ya saya gunakan. Cuman dari obrolan ini saya sepertinya menemukan wah kayaknya memang harus saya perbaiki dulu metode tadi. Kemudian saya gunakanlah betul-betul memang yang sesuai dengan anak-anak saya begitu. Oke, berarti Ibu sekarang sudah menemukan solusinya ya Bu ya? Iya, kurang lebih seperti itulah Bu. Oke. Jadi kira-kira nih kapan Bu Ibu akan melakukan rencana ini, mulai hari apa gitu? Mulai hari ini nggak mungkin ya Bu Iya, ya, betul. dari udah berjalan. Kemungkinan besok akan mulai dulu menyusun betul secara matang rencananya. Kemudian 3 hari kemudian saya akan mulai mencari-cari media yang cocok, metode yang cocok. Kemudian di hari kedua minggu atau kalau bisa kurang saya sudah mulai melaksanakan di dalam kelas. Begitu. Baik, mantap sekali ya Bu ya. Semoga rencana Ibu berjalan dengan baik, siswa pun menjadi semangat gitu Bu dalam mengikuti pembelajaran. Tetap semangat ya Bu Mega ya. Oke, saya tunggu ya Bu Mega hasil dari perencanaan Ibu tadi supaya bisa untuk refleksi untuk teman-teman kita apabila teman-teman ada yang sama permasalahannya. Baik, mudah-mudahan ya Bu, mohon dukungannya juga. Nanti pasti saya harus curhat-curhat lagi kan. Mohon doa juga, mudah-mudahan rencana saya dapat berjalan dengan lancar. Amin. Saya yakin Ibu Mega pasti bisa. Siap Bu. Jadi agak berkurang ini galaunya Bu. Oke, alhamdulillah ya Bu Mega. Oke, Iya. kita teruskan yuk Bu Mega, kita kegiatan. Iya, saya juga mau Sudah sukses lagi. masuk. Iya, saya pamit ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Oke, Bu Regen gimana tadi? Alhamdulillah Bu, lancar. Alhamdulillah. Oke, nah tadi setelah melakukan coaching, Ya. apa sih yang Ibu lakukan untuk mencapai indikator nih? Ya, yang pengembangan yang sudah Ibu tetapkan ketika tadi kita percakapan tadi itu. Yang saya lakukan tadi yaitu saya mendengarkan dengan baik Bu, sehingga saya bisa menangkap kata kunci yang diberikan oleh coach saya. Oke, boleh nggak Bu nih, saya mau menyampaikan nih hasil observasi saya tadi nih selama Ibu melakukan praktik coaching. Boleh Bu, silakan. Nah, jadi menurut saya Bu, secara keseluruhan nih proses coaching yang Ibu lakukan itu sudah berjalan dengan sangat baik. Kemudian beberapa kali Ibu juga sudah menangkap kata kunci ya Bu ya, dari pernyataan coaching. Kemudian juga sehingga Ibu dapat menyampaikan pertanyaan terbuka. Kemudian ini menurut Ibu nih, kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan ke depannya?
kompetensi saya yang ingin saya kembangkan ya Bu ya, itu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Selain itu saya juga ingin lebih menggali lagi Bu potensi pada diri Koci gitu. Oh gitu. Baik, nah untuk selanjutnya kapan nih kita bisa melakukan percakapan kayak gini lagi nih ya, untuk merefleksikan kembali nih kompetensi yang tadi kata Ibu ingin dikembangkan kembali. Oke Bu, boleh Bu mungkin bulan depan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi seperti ini. Oke, baik, bulan depan Bu ya. Oke, Iya, bulan baik. depan kan Bu? Boleh. Insya Allah, Insya ya Bu Allah. ya, mudah-mudahan Ibu punya waktu. Amin, semoga ya Bu ya. Oke baik, terima kasih Bu Ririn untuk prakteknya hari ini. Terima kasih juga untuk waktunya, untuk kesediaannya. Mudah-mudahan percakapan hari ini bisa kita ulang di bulan depan ya. Semoga lebih seru lagi ya Bu ya. Oke, sama-sama ya Bu. Terima kasih juga atas waktunya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Ada kucing menangkap ikan, cakep. Ikan ditangkap, dapatnya udang, cakep. Kegiatan kucing sudah dilaksanakan. Pendidikan semakin